Bayangkan sebuah perang tanpa suara dentuman di awalnya, tapi dampaknya bisa melumpuhkan negara dalam hitungan jam. Inilah perang AI Global 2026, bukan sekedar persaingan teknologi, tapi perebutan kendali masa depan dunia. Dari Amerika Serikat, China, hingga Jerman dan Jepang, semua berlomba membangun kecerdasan buatan yang bukan hanya pintar, tapi juga strategis, militeristik, dan menentukan siapa yang akan memimpin dunia. Pertanyaannya, ini masih kompetisi atau sudah pergulakan diam-diam? Fakta pertama, AI telah menjadi alat ekonomi paling mematikan. Perusahaan seperti OpenAI, Google, dan Microsoft memimpin inovasi global dengan investasi ratusan miliar dolar. Di sisi lain, China dengan Huawei dan Tencent mengintegrasikan AI langsung ke industri dan negara. Data menunjukkan pasar AI global diproyeksikan menembus lebih dari 1 triliun dolar sebelum 2030. Artinya, siapa yang menguasai AI, menguasai ekonomi digital dunia. Fakta kedua, medan tempur kini masuk ke militer canggih. Amerika mengembangkan drone otonom, sistem tempur berbasis AI, hingga analisis perang real-time melalui DARPA. China tak kalah agresif dengan intelligent warfare, sementara Rusia fokus pada AI untuk sistem persenjataan dan cyber. Bahkan laporan menunjukkan lebih dari 60% militer modern sudah menguji AI dalam operasi tempur, mulai dari pengenalan target hingga pengambilan keputusan otomatis. Fakta ketiga, perang chip dan robot menjadi kunci tersembunyi. Tanpa semikonduktor canggih dari perusahaan seperti Nvidia, AI tidak bisa berkembang maksimal. Itulah kenapa Amerika Serikat membatasi ekspor chips ke China. Sementara itu, Jepang dan Jerman memimpin dalam robot industri, dengan lebih dari 50% robot manufaktur dunia digunakan di Asia. Ini bukan sekedar produksi, tapi kontrol rantai pasok global. Fakta keempat, Eropa bermain di aturan permainan. Melalui Uni Eropa, mereka meluncurkan regulasi AI paling ketat di dunia. Tujuannya cukup jelas, bukan untuk menjadi yang tercepat, tapi menjadi penentu standar global. Jika perusahaan dunia ingin masuk pasar Eropa, mereka harus patuh. Ini menjadikan regulasi sebagai senjata geopolitik baru yang tak kalah kuat dari militer. Dan fakta kelima, dan ini yang paling menentukan, negara berkembang berada di persimpangan. Jika hanya menjadi pengguna, mereka akan tertinggal. Tapi jika mampu beradaptasi, mereka bisa melompat jauh. AI akan mengubah 80% jenis pekerjaan dalam 10-15 tahun ke depan. Menurut berbagai riset global, artinya ini bukan hanya perang antar negara, tapi perang masa depan setiap individu. Kesimpulannya, perang AI Global 2026 bukan sekedar tentang robot atau teknologi. Ini adalah pertarungan kendali ekonomi, militer, bahkan cara manusia hidup. Dunia sedang berubah lebih cepat dari yang kita sadari. Dan pertanyaan terbesarnya bukan lagi siapa yang menang, tapi kita ada di pihak yang mana. Di tengah perlombaan AI dan militer global ini, pertanyaannya sederhana tapi berat. Mampukah dunia muslim bersatu, mandiri dan melompat jauh ke depan, sehingga menjadi lebih dari sekedar pengguna, tetapi menjadi kekuatan teknologi dan militer yang disegani?